Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, sahabat Labbaik TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan, menikmati ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin, sahabat Labbaik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Di hadis yang lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang qiyam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama, bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semua. Kita dididik oleh bulan Ramadan tidak hanya secara zahir, namun Ramadan mendidik kita juga secara batin. Bagaimana tidak? Secara zahir kita dituntut oleh bulan Ramadan untuk menahan haus dan lapar. Kita diatur, kita dituntut agar menjadi pribadi yang disiplin. Kita mengatur diri kita sendiri, kita jujur kepada diri kita sendiri untuk menahan haus, tidak makan, tidak minum di siang hari pada bulan Ramadan. Bahkan 1 menit sebelum maghrib pun, meskipun makanan hidangan telah siap, kita tidak boleh makan karena kita sedang berpuasa. Itulah pendidikan Ramadan, menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang disiplin, sehingga seolah-olah Ramadan mengatakan kepada kita, aturlah dirimu sendiri sebelum engkau mengatur orang lain. Urus dirimu sendiri sebelum engkau mengurus orang lain. Kuasai dirimu sendiri sebelum engkau menguasai orang lain. Pendidikan Ramadan yang berikutnya adalah pendidikan secara batiniah. Bagaimana Ramadan mendidik kita membersihkan hati kita dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Di antaranya, di bulan Ramadan kita senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak berkata kotor, untuk tidak mengucapkan hal-hal yang dapat mengotori hati kita, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya pahala dari puasa yang telah kita laksanakan. Maka dengan Ramadan ini kita dididik sehingga kita menjadi pribadi yang mampu memanajemen waktu kita, serta kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang bersih atau qalbun salim. Hadirin,
kaum muslimin, sahabat Labbaik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang qalbun salim, apakah itu qalbun salim? Qalbun salim artinya hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Menurut para ulama, hati yang selamat itu adalah hati yang terhindar dari kesyirikan, hati yang terhindar dari rasa sombong, hati yang terhindar dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak merusak akidah. Itulah qalbun salim. Qalbun salim juga adalah hati yang peka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang peka, maka tentu ada hati yang mati. Apa itu hati yang mati? Maka untuk mengetahui bagaimana hati yang mati, mari kita cek hari ini. Tatkala azan dikumandangkan, terdengar panggilan azan di telinga kita, bagaimana respon hati kita? Apakah kita abai saja? Apakah ada getaran di dalam hati kita yang memanggil kita untuk ikut melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Tatkala ayat-ayat Al-Quran dibacakan di masjid-masjid, adakah getaran di dalam hati kita untuk ikut ingin juga membaca Al-Quran? Tatkala orang-orang sibuk mendermakan hartanya di jalan Allah, mensedekahkan hartanya, baik itu untuk keagamaan ataupun untuk berbuka puasa, bagaimana dengan kita? Adakah keinginan di dalam hati kita untuk ikut mendermakan harta yang kita miliki? Tatkala orang-orang di luar sana sibuk menempa diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan hati kita? Adakah getaran di dalam hati kita untuk ingin ikut sibuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jikalau terdapat getaran di dalam hati kita, terdapat dorongan, itu menunjukkan bahwa hati kita masih peka. Akan tetapi ketika getaran ada, tetapi kita enggan ketika getaran ada, tetapi kita enggan untuk melaksanakan, malas, berat sekali, berat kita untuk bersedekah, berat kita untuk membaca Al-Quran, berat kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid, ikut berlomba-lomba melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu tandanya bahwa hati kita adalah hati yang sakit. Hati yang sakit itu punya kesadaran, akan tetapi tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Lalu bagaimana dengan hati yang mati? Hati yang mati adalah hati yang tidak punya getaran sedikit pun di dalam hatinya. Tatkala panggilan azan dikumandangkan, dia sibuk saja dengan kegiatannya. Dia disibukkan oleh pekerjaannya. Dia disibukkan oleh hartanya. Tidak ada sedikit pun getaran di dalam hatinya untuk ikut menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang lain berpuasa dengan ringan, mulutnya memakan makanan di siang hari. Tatkala orang lain bersedekah, dengan sibuknya dia mengumpulkan hartanya. Tatkala orang lain sibuk membaca Al-Quran, dia sibuk membaca laporan-laporan pekerjaannya. Tidak sedikit pun waktunya ia luangkan untuk membaca Al-Quran. Itulah tanda bahwa hati orang tersebut merupakan hati yang mati. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan-syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama terbagi menjadi dua sisi dalam memahami hadis ini.
Sisi yang pertama, memahami bahwa hadis ini sesuai sebagaimana redaksi hadisnya. Artinya, tatkala datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga yang ada di surga itu benar-benar dibuka, serta pintu neraka yang sudah Allah siapkan itu ditutup dan syaitan-syaitan itu diikat. Sedangkan menurut ulama yang lain, memahami hadis ini secara majazi. Artinya memahami redaksi hadis ini melihat konteksnya. Menurut ulama yang kedua ini, memahami konteks hadis ini ketika Ramadan telah datang, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah tatkala bulan Ramadan telah datang, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala siapapun yang melaksanakan ibadah pada bulan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan mulai dari 7 hingga 700 kali lipat. Itu artinya dengan lipat gandaan pahala tadi, seolah-olah Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga agar pintu surga ini dapat dimasuki oleh hamba-hambanya meskipun dengan melakukan ibadah yang sedikit saja. Ketika hadis ini berbicara tatkala Ramadan telah datang, maka pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah ketika Ramadan telah datang, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang melaksanakan ibadah. Tetapi Allah tidak melipat gandakan dosa orang yang melaksanakan dosa pada bulan Ramadan. Ketika melakukan satu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya tetap menghitung dosa tersebut sebagai satu dosa. Tidak dilipat gandakan sebagaimana Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah. Maka itu artinya menurut pendapat ulama yang kedua ini, bahwa seolah-olah Allah menutup rapat-rapat pintu neraka ini agar hambanya siapapun yang melaksanakan ibadah dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung Allah memaksa kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman ini untuk bisa masuk ke dalam surga, dan Allah melarang kita agar kita untuk jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi hamba yang zalim kepada diri kita sendiri. Bagaimana zalim terhadap diri kita sendiri? Zalim terhadap diri kita sendiri adalah di saat Allah Subhanahu wa taala telah membuka selebar-lebarnya pintu surganya, tetapi kita sendiri yang menutup pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dosa-dosa pada bulan Ramadan. Kita sendiri yang menutup pintu surga Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surganya agar kita bisa masuk ketika melaksanakan ibadah, tapi kita meninggalkan ibadah yang Allah perintahkan. Tatkala azan dikumandangkan, kita santai saja dengan kesibukan kita. Kita lalai dengan sholat kita. Kita tidak merasakan getaran dari ibadah-ibadah yang ada di sekeliling kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu nerakanya, kita sendiri yang membuka pintu neraka itu dengan kemaksiatan yang selalu kita lakukan pada bulan Ramadan. Harta haram, maksiat, harta yang haram, pembicaraan yang kotor, perilaku yang tidak baik, mengambil hak orang lain, dan seterusnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Andai ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Andai Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Ramadan tahun ini merupakan
Ramadan terakhir bagi kita. Kita telah menyaksikan, kita telah melihat banyak saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, anak kita mungkin bahkan, yang mereka telah dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terbayang wajah mereka, masih terbayang kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita hari ini. Namun hari ini saat berbuka, saat melaksanakan sholat Idul Fitri mungkin nanti, bisa saja kita sudah tidak lagi menjumpai mereka. Bisa saja mereka yang dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita yang malah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai Ramadan ini, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir yang bisa kita maksimalkan. Tidakkah kita membayangkan tatkala nyawa kita telah sampai di kerongkongan, apa yang kita miliki hari ini? Istri kita, anak kita, harta yang telah kita kumpulkan selama ini, rumah kita yang mewah, kendaraan kita yang mahal, semua itu akan kita tinggalkan. Semua itu kelak di akhirat nanti yang akan menunggu kita. Apakah semua itu akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau bahkan semua itu akan mendorong kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah. Tatap wajah istri kita hari ini, tatap wajah anak kita hari ini, tatap wajah orang tua kita hari ini. Apakah wajah-wajah ini akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita tidak pernah memberikan pendidikan. Apakah wajah ini akan mendorong kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau malah mereka lah yang akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Andai Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir yang Allah tetapkan kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.